Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim, saya dari Anyer. Saya yang pertama akan bertanya sama Cak Nun. Kelihatannya Cak Nun ini ngerokok gitu, gayanya kan seperti NU gitu loh. Gaya-gaya NU nggih. Nggih mboten. Gaya-gaya NU nggih. Nggih. Tapi dilihat-lihat dari tadi ya mengenai NU ya sedikit berbeda pendapat dengan saya ya. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Pertanyaan saya sih yang pertama, Cak Nun niki NU nopo dede ngoten kok? Nggih. NU tulen nopo NU pripun ngoten nggih? Guyon nggih, guyon. Pertanyaan yang terpentingnya gini loh, Mbah. Di sini saya mau bertanya tentang tadi innalillahi wa innalillahi rajiun ya. Dari Allah kembali ke Allah. Kenapa umat tidak memikirkan mati itu bukan kembali ke Allah, tapi semua berebut untuk surganya kan? Yang saya tanyakan, surga niku jaminannya Gusti Allah yang seperti apa? Nah, kan karena di situ ayatnya innalillahi, bukan kembali ke surga tapi kembali ke Gusti Allah. Ngoten sawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Cak Nun. Saya minta diingatkan Mas Islam Yanto, nanti saya dijawab mulai terakhir, kemudian Masnya dan seterusnya nanti saya mohon diingatkan. Gini Mas, NU tadi itu kan cara Mbah Hasyim memahami Islam. Terus orang yang bersepakat sama Mbah Hasyim menjadi NU. Nah, Mbah Dahlan punya cara yang lain. Jadi ada orang yang lihat kelapa dengan konsentrasi pada santannya, ada yang konsentrasi pada batoknya, ada yang konsentrasi pada sabutnya, kan begitu Mas. Kalau Anda tanya saya ini batok apa sabut apa santan, saya akan jawab aku kelapa. Jelas ya? Kan aku tidak memusuhi NU, aku kan menemani sama-sama tawasobil hakil atau sobi sober. Dan saya tiap hari ketemu orang NU, hampir tiap hari dengan Nahdliyin di mana-mana. Saya kira pertemuan saya dengan Nahdliyin ratusan kali lipat dibanding ketua PBNU ketemu dengan Nahdliyin. Ya, jadi kalau sekarang yang disebut saya NU atau tidak itu adalah identitasnya, saya ingin menanyakan kepada Anda, Mbok, jangan melihat identitasnya, tapi melihat pekerjaannya dan amal dan aplikasinya, gitu kan. Anda jangan ditanya, Mas, kamu cinta nggak sama aku? Dek, jangan tanya aku cinta apa tidak, tapi tiap hari kamu merasakan enggak? Gitu ya, Mas ya. Jadi kira jangan terlalu terpaku kepada nomenklatur atau simbolisme kata dan identitas, itu ya kira-kira ya. Kemudian soal surga, saya kira saya sependapat sama Anda. Tuhan itu memang menguji kita dengan mengiming-imingi surga. Padahal Anda kan tidak akan paham surga juga, ya. Jadi mending daripada bingung soal surga, sudahlah ridhollah aja. Asal Allah menerima cinta kita, maka surga pasti akan menjadi bonus dari Allah untuk kita. Kalau kita mikirin surga sekarang dengan cara berpikir dunia kan bingung sendiri. Gitu kan, bingung sendiri. Nanti kalau Anda orangnya penuh maksiat, istri Anda orang yang solihah, terus nanti istri Anda masuk surga, Anda masuk neraka. Apakah istrimu kerasan di surga melihat engkau orang yang dicintainya itu latang-latang di neraka? Sama dengan Nabi Nuh kan tidak tega istrinya, anaknya kan masuk neraka. Jadi sudahlah, kita jangan terlalu menghitung-hitung surga. Mari kita hitung cinta Allah. Bentuknya terserah Allah nanti bagaimana. Itu loh. Itu ya Mas ya. Jadi saya kira saya setuju sama Anda. Tapi saya kasih tambah satu bonus. Tolong minta ke Progres atau Kiai Kanjeng, atau cari di caknun.com pernyataan Kiai, jadi muridnya Mbah Hasyim yang terakhir 2 tahun yang lalu masih ada. Yang murid langsung yaitu Mbah Mukhid Muzadi, kakak sulungnya Pak Hasyim Muzadi, itu murid langsungnya Mbah Hasyim. Dan Anda lihat pernyataan beliau mengenai saya dan NU. Gitu ya, Anda cari videonya, nanti bisa minta ke teman-teman Kiai Kanjeng. Karena Mbah Mukhid ini orang yang tidak mau ada orang bilang bahwa saya bukan NU. Pokoknya ada orang bilang Cak Nun bukan NU, tak tempeleng, dia bilang gitu. Cak Nun itu NU itu ya, Cak Nun itu. Cak Nun itu ya NU itu, gitu malahan gitu. Padahal saya tidak pernah jadi ketua ranting, tidak pernah jadi apapun itu. Jadi Mas ya, menurut saya
sekalian jawab yang lain Mas, berpikir substansial lah, jangan terlalu berpikir instrumental. Gitu Mas ya. Ya, sekarang kan banyak gula pura-pura seperti gula padahal tidak manis kan gitu kan? Kan banyak sakarin-sakarin. Anda percaya kepada label gulanya ataukah percaya kepada manisnya? Nah, carilah manisnya, jangan terlalu terpesona kepada label-labelnya. Kan gitu. Kan setiap pilkada semua berlabel gula yang manis. Begitu jadi gubernur ternyata pahit pol gitu. Nah, gitu kan. Betul enggak ya? Oke, jadi anak-anak muda mulai sekarang berpikir agak lebih sirri, jangan hanya jahri. Sirri itu artinya kamu mencari yang tidak kelihatan oleh panca indera karena dia lebih substansial dan lebih qot'i kalau pakai istilah tadi. Gitu ya, Dik ya. Oke, jangan khawatir, jangan khawatir. Terus Mas ini yang bentar, pertanyaannya tadi. Nah, itu jawabannya. Berpikirlah substansial, jangan instrumental. Karena kapitalisme, sosialisme, komunisme itu semua don-donnya. Itu semua don-don. Bahkan kalau dalam Al-Quran, kiri itu tidak sama dengan kiri dalam ideologi internasional. Kalau Allah mengatakan la yastawi ashabun nari ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Jadi ada golongan gini, ada di Quran golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan itu yang pro Allah, golongan kiri yang pro iblis gitu loh. Nah, kalau Quran begitu. Padahal di dalam ideologi komunisme aspirasinya kan terbalik. Yang komunisme itu yang pro rakyat, ya. Terus yang kapitalisme itu yang berjuis kan gitu. Nah, sekarang ke Muhammad tadi, langsung ke Muhammad. Itu tidak salah, Anda bayangkan seperti itu tidak salah juga. Itu kan bagian dari cintamu kepada Rasulullah. Dan tidak harus benar kok Mas hidup itu Mas. Asal outputnya baik. Betul nggak? Sebenarnya Anda baca Quran agak keliru-keliru dikit tajwidnya enggak apa-apa asal kelakuanmu baik. Wong Sayyidina Bilal itu membunyikan shin itu enggak bisa. Kalau Anda berbahasa Arab kan ada sod, ada tha, ada sin, ada shin. Ada dha, ada do, ada zal, ada za. Ya, itu harus detail. Tapi sekarang kan udah enggak segitu-gitu amat. Udah hampir sama aja itu. Dzal sama-sama aja. Dan menurut saya Allah tidak rewel-rewel amat. Gitu. Yang penting outputmu itu meninggalkan faksa dan mungkar. Udah selesai, tidak ada masalah. Perkara kurang-kurang dikit, orang Jawa dari dulu ain, ngain. Asyhadu alla ilaha illallah. Gitu kalau Jawa, bagaimana? Apa terus malaikat marah? Awas masuk neraka? Ya enggak lah. Ya enggak, malaikat kejem amat, ya enggak lah. Maksudnya la ilaha illallah. Maka Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa Bilal engkau jadikan muadzin padahal dia tidak bisa mengucapkan shin? Dia hanya asyhadu ala kani, seharusnya kan asyhadu alla gitu kan. Ila illallah kan gitu seharusnya. Bilal enggak gitu tak. Terus Rasulullah jawabnya sangat bijaksana, sangat simpel dan sangat efektif. Gini loh, Rek. Pokoknya kalau Bilal bilang sin itu maksudnya shin. Gitu aja kok ruwet kamu ya. Jangan udil-udil amat lah gitu. Jangan detail-detail amat seperti aduh enggak lah. Misalnya sholat menghadap Ka'bah, sebenarnya enggak bisa menghadap Ka'bah. Ka'bah di sana kok. Kalau Anda lihat bumi bulat, Ka'bah itu di sana. Jadi Anda sholatnya harus gini. Nah, rukuknya kan susah. Gitu kan? Sebenarnya tidak ada yang persis itu pun tidak ada. Yang harus persis adalah cintamu, syukur ilmumu. Gitu kan gitu Mas, kan gitu. Kalau fisik materi enggak ada yang presisi bener, enggak ada Mas. Wong sekarang LTE 4G janjane ya 3G. Gitu loh Mas, yang enggak gitu-gitu amat. Kalau ilmu itu enggak ada yang qot'i, hampir semuanya dhoni gitu ya Mas ya. Gitu. Oke, kira-kira gitu ya Mas ya. Jadi menurut saya sosialisme itu bahan saja. Sekarang Rasulullah, apa betul dia merasa berjuis? Loh, Rasulullah kapan dia berjuis? Kapan dia berjuis? Dia cuma karyawannya Siti Khadijah. Dia cuma karyawan dan dia tidak pernah punya rekening bank. Tidak pernah mengakumulasi harta benda. Rasulullah itu tidak gini, Rasulullah punya pakaian 3. Yang satu dipakai, yang satu disimpan, yang satu dicuci. Muter begitu dong. Kalau Anda mau sunnah Rasul ya mestinya Anda bajunya cuma 3. Apalagi Rasulullah itu rumahnya 4,8 meter kali 4,62 cm. Jadi Anda kalau bikin rumah tidak boleh lebih luas dari itu.
Kalau lebih luas dari itu Anda menyinggung perasaannya Rasulullah. Gaya kamu, itu kan. Saya aja cuma 4,8 meter sama 4 lebarnya 4,62 kok rumahmu sampai seluas ini.